Oke, halo guys. Sorry, udah agak lama aku nggak bikin video. Oke, untuk kali ini aku pengen bikin tentang energi apa yang tanpa sadar atau secara sadar sedang kamu tarik, tapi mostly tidak sadar. Oke? Kita lihat energi seperti apa yang kamu tarik, yang sedang kamu tarik. Oke, ini untuk nomor 1. Seperti biasa pilihannya sebelum ada di video ini dimulai. Nomor 1, energi apa yang sedang kamu tarik? Letter. Burn away the past. Define sensuality. Energi apa yang sedang kamu tarik secara tidak sadar atau sadar? Mother. Oke. Two of Wands, Four of Swords, Oke. Oke, yang aku lihat di sini, kamu lagi berusaha untuk melupakan masa lalu. Kalau itu aku ngerasanya agak jelas. Kamu lagi berusaha melupakan masa lalu. Mungkin kamu lagi belajar lagi belajar untuk lebih fokus ke diri kamu sendiri. Mungkin kamu lagi belajar untuk let go. Intinya kamu lagi mencoba melepaskan. Dan banyak hal yang bermain sebenarnya di pikiran kamu sekarang. Walaupun kamu mencoba untuk tidak mau terlalu dipikirin.
Ada beberapa dari kalian mungkin lagi practicing LOA, lagi scripting mungkin, atau apapun itu. Ya aku sering bilang, aku percaya LOA, bukan nggak percaya loh ya, karena memang universal law itu ada. Gitu. Cuman kadang gini, LOA itu mau kamu pikirin atau tidak, itu nggak akan pernah berhenti bekerja. Jadi aku suka bilang sama orang-orang, bukan kamu fokus ke LOA-nya, tapi fokus ke apa sebenarnya yang kamu mau raih, apa sebetulnya kamu pingin jadi apa. Kamu pingin move on, ya udah. Bagaimana caranya orang move on? Bagaimana orang bisa berhasil move on? Bagaimana? Kenapa orang tuh punya keterikatan? Kalau aku selalu nyaraninnya lebih fokus ke perbaikan diri, bukan tentang gue harus bisa ngelupain, gue harus scripting bisa ngelupain. Bukan kayak gitu. It's not in the mind, but getting the knowledge. Karena healing is a spiritual process. Jadi mengenal diri kamu sebetulnya. Bukan, makanya aku bilang bukan fokus ke LOA-nya, tapi mulailah mengenal kamu tuh siapa. Kenapa kamu bisa ada di posisi ini? Oke. Dan mungkin beberapa dari kamu juga lagi belajar tentang how to be a high value woman. Mungkin kamu lagi dengerin YouTube yang kayak gitu, atau kamu lagi baca buku, or whatever yang kamu lakukan, atau bahkan ada beberapa dari kalian yang beli kelas aku tentang high value woman. But di sini aku ngelihat kamu lagi berusaha untuk surrender. Kamu lagi berusaha untuk, karena ada kartu ini dan ini dan ini. Aku ngerasa kamu lagi belajar untuk surrender, which is good. Beberapa dari kalian, aku tidak bilang semua karena ini general reading. Beberapa dari kalian akan mendapatkan berita. Aku nggak tahu beritanya ini tentang apa. Bisa jadi beberapa dari kalian dapat mungkin mantan yang kamu lagi mau move on ini ngontek tiba-tiba. Atau mungkin kamu bakal dikontak temen untuk ibaratnya yang orang yang udah lama kamu nggak ketemu misalnya. Jadi kamu kayak get together lagi sama orang yang udah kamu kenal. Atau bahkan kamu ketemu sama orang baru. Orang yang mungkin baru kamu kenal. Ini bisa orang baru, bisa orang lama soalnya. Kamu mungkin sekarang lagi ada yang berusaha untuk dating. And then aku ngelihat, walaupun sebetulnya kamu juga lagi proses move on, tapi adanya orang baru ini membantu proses kamu. Intinya, mau itu teman kamu yang kamu udah kenal ataupun orang yang belum lama kamu kenal, orang yang baru-baru kamu kenal. Intinya mereka akan membantu kamu dalam proses jadi kayak semacam ada distraksi lah ya gitu. Membantu kamu dalam proses untuk move on-nya, jadi nggak merasa sendirian banget gitu. Sebenarnya aku ngelihat di sini usaha kamu kalau bener itu berhasil loh, nggak pakai lama sebenarnya. Usaha move on kamu ini nggak pakai lama sebetulnya. Dan aku ngelihat di sini
kamu lumayan, beberapa dari kalian lumayan bertekad benar-benar untuk belajar memperbaiki diri. Dan itu akan berhasil. Kalau caranya tepat ya, itu akan berhasil. Nggak pakai waktu lama. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah mulai ada pada kesadaran kalau yang terpenting itu berbenah diri. Ya, sebagian dari kalian. Kalian lagi belajar untuk lebih feminin, lagi belajar untuk lebih pede sama diri sendiri, lagi belajar untuk mencintai diri sendiri. Banyak dari kalian yang mencoba untuk mungkin menutup masa lalu. Kayak udah gue gak mau cari, gue gak mau apa, mungkin selama ini gue sudah, walaupun bukan aku gak bilang kamu gak pernah kepikiran lagi, masih. Cuman makin lama makin berkurang. So basically, apa sih energi yang kamu tarik? Adalah energi healing. Dimana apa yang kamu inginkan, kamu ingin move on nih, itu akan kamu dapatkan. Tapi ya ingat, yang namanya mau itu LOA sekalipun bisa proses gitu, gak ada yang instan. Mau itu orang ngajarin kayak gitu, tetap ada prosesnya. Dan begitu kamu nyampe, especially kalau kamu perempuan, begitu kamu benar-benar belajar tentang bagaimana menjadi perempuan yang menarik, aku juga punya kelasnya tentang 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Begitu kamu udah belajar itu dengan benar, aura kamu akan berubah, energi kamu akan berubah, kamu akan jauh lebih menarik untuk lawan jenis, kamu akan jadi intinya magnetik. Feminin kamu, kalau kamu cewek tadi aku bilangnya, feminin kamu bakal keluar banget energinya. Lagi-lagi kalau belajarnya benar. Bisa nggak orang salah belajar? Ya bisa. 3 of Swords. Aku ngelihat di sini ini buat kalian reminder ya. Kamu tidak akan pernah benar-benar transformasi tanpa kamu ngeberesin luka kamu dulu. That's why aku selalu ngajarin orang tentang self knowledge. Kenapa? Kebanyakan orang itu nggak pernah mau ngadepin dia punya rasa sakit, painnya. Jadi dia langsung cari bagaimana caranya gue jadi perempuan yang gimana. Sebenarnya aku nggak bilang itu totally wrong. Tapi kalau yang ngajarnya bener, dia akan pelan-pelan bantu kamu untuk ngelarin ini kamu. Karena tanpa kamu kelarin ini tidak akan kamu dapatkan. Being high value woman itu nantinya akhirnya cuma menaikkan ego. Karena ininya belum selesai. Semua orang yang sudah benar-benar menjadi high value woman, ininya udah gak ada. There is no hurt, there is no ego, nothing. It's just really free, liberated. Kenapa kartu ini keluar? Sebagai reminder, ini masih ada loh. Ininya jangan lupa. Jangan serta-merta kamu mungkin lihat YouTube, Instagram, or whatever orang ngomongin gini loh, harus begini loh, harus begini. No, I'm telling you, no. Ininya harus diberesin. Seperti yang tadi aku bilang. Kadang saking kita pengen cepet-cepet nggak mau ngadepin ininya, karena sakit kan. Yang ada hasilnya kamu akan naikin ego, bukan benar-benar dari hati. Karena hatinya masih begini.
ininya harus disembuhin dulu, ya, lukanya harus disembuhin dulu, baru dia akan jadi satu hati yang utuh. Tidak akan ada perempuan itu, atau ya mau perempuan mau laki, tidak akan pernah orang bisa menjadi diri terbaiknya tanpa ngelewat loncat gitu nyelesainnya, ini nggak diselesain, itu nggak akan pernah bisa. Kalaupun ada yang mengajarkan itu hanya ibaratnya mengubur, bukan menyembuhkan. Karena ngadepin ini tuh sakit, makanya orang nggak mau. Dan pada akhirnya mereka tidak benar-benar heal, dan satu hari mereka tetap harus ngadepin ini. Mau sekarang atau nanti, mereka tetap harus menghadapi ini. Cuman aku perhatikan zaman sekarang nih, banyak banget yang ngajarinnya how to be high value, tapi orangnya tidak diberesin. Lukanya tidak diberesin. Cuman ngasih angan-angan, kamu bisa jadi high value, kamu harus begini. I'm telling you, kamu gak bisa loncat-loncat dalam belajar. Oke? Tidak ada daging busuk bisa jadi makanan enak. Kamu harus beli daging fresh, baru kamu bisa jadikan makanan enak. Tidak bisa kamu beli sayuran yang udah busuk buat jadi makanan enak. Gak bisa. So, intinya ini harus diberesin. Suka atau tidak suka. Orang yang benar-benar sudah jadi high value, mau laki mau perempuan, pasti melewati proses ini. Kalau enggak, ada nggak yang enggak? Oh ada. Malah zaman sekarang makin banyak. Itu udah tinggal nunggu bom waktu aja sebenarnya. Mereka nggak sadar aja ininya belum diberesin. Kesannya kayak mencari sesuatu yang menyenangkan, membuat dirinya merasa lebih oke, ya itu temporary. Sampai dia dihadapkan sama satu situasi yang dimana dia harus nyelesain ini. Aku udah bilang, belajar itu nggak bisa loncat-loncat. Oke, so ini reminder buat kamu, hati-hati. Yang ada aku perhatikan banyak orang yang loncat-loncat, bukan high value, tapi justru jual mahal atau nembokin diri. Yang bisa lihat pasti kelihatan. Yang nggak bisa lihat ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Tapi kalau orang yang udah pernah benar-benar sembuh, itu pasti bisa ngelihat orang yang masih punya hurt, yang masih punya pain itu beda, energinya akan beda. Ya kalau yang nggak ngerti gituan ya sama aja ngeliatnya, kan euforia doang. Dia sendiri nggak sadar, dia juga belum ada pada kesadaran itu, ya dia nggak akan bisa ngeliat orang yang begitu, karena dia sendiri nggak di situ. Paham ya? So, ya kalau aku lihat di sini, makanya tadi aku bilang kalau kamu belajarnya benar, kamu akan sampai. Tapi kalau kamu belajarnya nggak benar, rasanya kayak di sini nih, padahal ininya belum selesai. Jadi ininya tuh cuman kamuflase, ilusi. Karena di sini juga ada kartu magician. Magician itu bicara apa? Di satu sisi magician itu bicara manifestasi, di sisi lain manipulasi. Ada dua, there is two sides of a coin. Ada dua sisi. Jadi tergantung dia, orangnya, kamunya, belajarnya, jalurnya bener atau enggak. Oke? So kita lihat di video lanjutannya. Selama proses ini, atau mungkin yang keluar adalah setelah proses ini, itu akan bagaimana. Oke? So untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, sekarang nomor 2. Energi apa yang sadar atau tidak sadar sedang kamu tarik? Oke.
Rider. Rider ini sebenarnya sesuatu yang baik akan datang. Kita lihat apa? Karena di sini Nine of Cups adalah untuk beberapa dari kalian, this is something that you wish actually. Which the magic you seek is inside of you. Let it flow. The magic you seek is inside of you. Let it flow. Social definition, wisdom of shells. Rescuer. Provide strength and support to others in crisis. Acts out of love with no expectation of reward. Queen of Wands, Seven of Wands, Ace of Cups. Okay. So, yang aku lihat di sini sih sebenarnya jelas ya. Very clear for me. Ace of Pentacles. Apa energi yang kamu sedang tarik? Kamu lagi mungkin beberapa dari kalian lagi nggak terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup. Kayak ya ngalir aja. Aku ngeliat di sini beberapa dari kalian merasakan kayak nggak ada hal-hal signifikan yang terjadi dalam hidup kamu. But you just try to let it flow. Kamu lagi mungkin belajar dari orang-orang yang
kamu anggap kompeten, kamu lagi belajar tentang wisdom. Aku pernah bilang di IG storyku, there is no love without wisdom. So, orang yang punya wisdom baru ngerti apa arti cinta. Karena orang ada yang dia obsesi tapi dia menganggap itu cinta. Ada yang dia punya keterikatan, kemelekatan, attachment, dia anggap itu cinta. Ada orang yang cuman merasa nyaman, dia anggap itu cinta. Dan masih banyak lagi. So, aku pernah ditanya soal ini dulu. Apa arti cinta menurut aku? Aku bilang, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pertanyakan. Karena cinta itu akan, pemahaman, persepsi kita tentang cinta itu akan bisa mengalami perubahan seiring dengan waktu. Tergantung kedewasaan kita. Jadi aku bisa bilang, arti cinta itu sama dengan kita mencari arti hidup. Dan orang yang menjalani hidup dan mencoba mencari arti hidup itu dia akan menemukan wisdom itu. Dan kartu rescuer di sini ini bicara tentang acts out of love with no expectation of reward. Kamu benar-benar lagi belajar atau mungkin akan belajar itu karena itu yang kamu tarik, energi yang kamu tarik walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Kamu sedang menarik energi untuk belajar tentang apa itu arti cinta. Apa itu artinya mencintai. Jadi ya, biasanya orang lagi dalam situasi seperti itu juga tidak terlalu banyak hal yang terjadi secara eksternal dalam hidupnya dia. Karena yang terjadi itu internal, bukan eksternal. Orang itu selalu, kalaupun mau ngelihat tarot, selalu mengharapkan ada external factor yang terjadi di luar dirinya dia. Padahal yang namanya dunia itu ada dua. Dunia di luar kita sama dunia di dalam kita. Jadi sekarang ini yang bekerja adalah dunia yang ada di dalam kita. Dan di sini dibilang, kamu sedang menarik cinta sebetulnya. Kamu sedang menarik mungkin sebuah hubungan yang berlandaskan cinta. Walaupun sekarang belum ada. Karena mungkin kamu belum nyampe sana. Secara energi ya, kamu belum sampai sana. But once kamu sudah sampai sana, orang lagi dalam keadaan seperti ini, aku saranin sih cari cari guru, cari orang yang bisa membimbing kamu. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita sudah bicara tentang inner world, dunia di dalam diri, kalau itu semudah itu, semua orang udah bijaksana. Karena tidak semudah itu. Bahkan mungkin di dalam kehidupan ini cuma 5% orang yang benar-benar bijaksana. Orang yang benar-benar memahami arti cinta dan arti hidup. Miris kan? I think only 5%. Dan karena pada saat perjalanan itu pun bakal banyak cobaannya dan godaannya. Ego. Sorry, tadi kayaknya mati. Oke. Jadi apa energi yang kamu tarik ya? Aku bilang energi cinta. Dan kalau kamu sudah nyampe di tahapan itu, kamu akan menarik cinta dan komitmen. Jadi kasarnya gini, saat kamu menemukan dirimu, kamu akan menemukan cinta. Kasarnya kayak gitu bahasanya. Saat kamu menemukan dirimu, kamu akan menemukan cinta. Dan rider ini bicara tentang wish fulfillment. So apa yang kamu harapkan menjadi seorang pasangan nantinya? Siapa pasangan kamu? Maksudnya orang yang akan menjadi pasangan kamu. Itu adalah wish fulfillment-nya kamu. Orang yang akan sesuai. Dengan catatan, kamu menemukan dirimu. Jadi saat kamu menemukan dirimu, di saat yang sama, kamu akan menemukan cinta itu.
Ya memang begitu adanya sebenarnya. Kan balik lagi, apa kita siapa, kita akan menarik siapa. Ya kan? Dan dari kartu witch di sini jelas, the magic you seek. Ya, kalau kita bicara dunia ini kan penuh dengan misteri, magic. The magic you seek is inside of you. Let it flow. Dan Queen of Wands itu seseorang yang menarik, seseorang yang penuh percaya diri. Dia orang yang mencoba untuk selalu menjadi yang terbaik. Karena di sini juga ada Seven of Wands bicara tentang they fight for what they wish. Fight itu beda sama kita aggressively wanting something, obsessively wanting something. Karena orang yang bijaksana, dia tahu kapan dia harus diam, dia tahu kapan dia harus maju, atau bahkan dia tahu kapan dia harus mundur. Ya, well, energi yang kamu tarik ya itu. Kalau ini dalam artian kamu nariknya benar ya. Energi yang kamu tarik itu adalah energi cinta, di mana kamu akan menemukan orang yang sesuai apa yang kamu inginkan. Selama keinginan kamu realistis. Oke? Ya, itu yang kamu tarik. Dan kamu bakal, beberapa dari kalian akan mungkin sedang haus sama pencarian, dalam artian kayak mungkin kamu baca-baca quote yang bisa membuat jiwamu bergetar. Kamu bukan cuma nyari yang ringan kalau aku lihat di sini. Beberapa dari kalian bukan mencari yang ringan justru, tapi mencari sesuatu yang bisa menggetarkan jiwa kamu. Bukan pikiran, tapi jiwa. Karena di sini bicara tentang wisdom. Dan saat kamu sekarang menjalani fase hidup kamu yang sekarang, kamu lagi mencari arti sebetulnya. Hidup tuh sebenarnya gimana sih? Pandangan kayak soal begini tuh harusnya dilihatnya seperti apa ya? Jadi, makanya tadi aku bilang ini bermainnya di dalam, bukan di luar. Di luarnya mungkin kamu tidak banyak hal yang lagi terjadi nih, makanya aku bilang tadi. Justru di dalam yang lagi banyak terjadi. Oke? So, kita lihat di video lanjutannya akan ada apa. Yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Okay, so guys, thank you so much for watching my video, and I see you in the next video. Bye. Okay, untuk nomor 3, kita lihat apa yang sedang kamu tarik secara energi, sadar atau tidak kamu sadari. Okay? The Tower. Transform the way you are.
endurance, keep going. Gambler, willingness to follow intuition even when others doubt you. Okay. Hangman, Five of Cups, Three of Pentacles. Oke. Apa energi yang kamu tarik? The Tower ini bicara tentang masa lalu, juga bicara tentang alone dalam konteks sendirian. Transform the way you are. Okay, so di energinya yang aku tarik ya. Ini bicara, apalagi di sini ada endurance. Endurance itu bicara tentang ketahanan. Jadi aku ngelihat di sini energi yang kamu tarik itu sebetulnya tentang keberanian. Seandainya, jadi gini, kita menarik energi, tapi belum tentu kita mampu untuk bisa ada di dalam energi itu, paham gak? Jadi ibaratnya energi yang sedang bermain di kamu itu sebetulnya kamu sadar atau tidak sadar, ngerasa atau tidak, kamu lagi di push untuk lebih berani, untuk lebih tahan. Karena di sini aku lihat kamu punya masalah dengan ketahanan, kamu punya masalah dengan selalu berhenti di tengah jalan. And this problem, this issue has been a very long time. Mungkin dari kamu kecil. Jadi sekarang kamu sedang dihadapkan sama mungkin kamu selama ini pun selalu merasa butuh bantuan orang. Jadi kamu tuh kayak kesulitan untuk apa-apa tuh sendiri. Dan kamu selalu merasa butuh supporter untuk apapun dalam hidup kamu.
especially yang major things ya. Aku ngerasanya kayak kamu selalu butuh supporter. Jadi kayak kamu pingin ngelihat orang tuh wah bisa dewasa, bisa berubah, bisa kehidupannya lebih baik. You really want it, desperately want it. But again, kamu tuh ngerasanya kayak mentok terus. Nggak ada ketahanan itu. Aku pernah sih nemu orang yang kayak gitu, beberapa, banyak juga sih sebenarnya orang kayak gitu. Di sini dibilang karena di sini ada Three of Pentacles. Three of Pentacles itu kan orang yang kerjasama ya. Kamu punya pembimbing, itu kan kamu kerjasama sama pembimbing kamu. Siapapun yang menjadi guide kamu kan kamu kerjasama sebetulnya. Kamu diajarin dan kamu melakukan dan kamu punya support system dan kamu punya tempat sharing kan. Di sini dibilang nggak apa-apa kalau memang kenyataannya kamu membutuhkan bantuan. Well, we all need help, at some point in our life kita butuh bantuan orang memang. Karena manusia makhluk sosial, anyway, ya. But kamu itu orang yang sulit untuk berkomitmen. Kamu orang yang ini dalam artian komitmen kepada diri sendiri ya. Kamu orang yang sulit untuk punya determination gitu. Kamu susah orang yang punya tekad bulat, itu sulit. Goyang terus entah tengah-tengah, entah apa. Ada rasa tiba-tiba yang kok kayaknya males ya. Kayak gampang sekali berubah kamu tuh. Makanya salah satunya di tower di sini dibilang bahwa kamu kurang tegar, mantep gitu. Yang tadi aku bilang di Three of Pentacles ini itu juga sebetulnya ngasih tahu kamu kalau memang kamu butuh bimbingan. Kamu bukan tipikal yang mungkin ini karena masalah didikan kecil. Mungkin kamu tidak pernah diberikan tanggung jawab waktu kecil. Jadi membuat kamu selalu bingung. Ini soalnya energi yang aku rasain itu energi orang tuh kayak masih kayak anak-anak. Jadi kamu sulit banget kalau berdiri sendiri untuk harus mencapai satu perubahan. Kayak mentalnya gak siap. Memang berarti harus ada yang ngebimbing. Dan di sini dibilang ada endurance. Ketahanan ini pelan-pelan harus dibangun. Kalau kamu gak mampu sendiri, berarti kamu harus cari orang yang bisa bantu kamu untuk itu. Mungkin kalau gambler di sini, gini. Orang yang melihat segala sesuatu kayak aku kadang suka nanya sama klien, kamu udah coba ini belum? Dia bilang udah. Terus aku bilang, kamu coba dasarnya apa? Gak ada. Ya iyalah kayak kamu perang, kamu gak mempersenjatai dirimu, kamu gak punya pelurunya, ya kamu datang dengan cuman modal badan, ya kamu ditembak mati. Orang yang bisa untuk berjalan dan punya endurance, itu dia harus punya satu determinasi. Dia harus punya basic reasoning. Alasan yang mendasar kenapa dia harus begini. Memang akan lebih mudah kalau orang yang waktu grow up-nya, waktu didikan kecil itu, dia sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Gitu loh. Itu pun juga masih butuh bimbingan. Apalagi yang dari kecil tidak pernah diberikan tanggung jawab. Apalagi orang yang selalu goyang. Itu sangat butuh. Itu udah nggak bisa dengan cara lain. Harus memang ada yang bimbing. Ya sama aja kayak anak kecil kan mesti ada orang tua ya. Kan nggak bisa anak kecil dari bayi itu gede sendiri kan nggak mungkin bisa. Nah. Aku gak bilang kamu anak kecil atau apa, tapi energi yang aku rasakan itu energi orang yang tidak pernah diberikan tanggung jawab. Kan salah satu ciri orang dewasa itulah adalah dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Gitu. So di sini ya bicara tentang proses of maturing jelas gitu loh. Dan kamu selalu ketarik lagi ke masa-masa di mana kamu ngerasa gak mampu. Antar udah tengah jalan kamu ngerasa gak mampu dan kamu mundur. Dan itu terus yang terjadi mengulang-ulang.
Apapun situasinya, apapun masalah kamu selalu punya pola yang seperti itu. Nah, di sini dibilang, kamu memang butuh guidance, kamu memang butuh orang yang bisa bimbing kamu. Three of Pentacles, kerjasama. Dan energi yang kamu tarik ini ya tentang perubahan diri kamu yang dari sisi ini nih. Specifically sisi ini. Dimana kamu sering banget gagal dalam menuju perubahan. Selalu gagal. Karena gak ada endurance-nya. Kayak kamu ditarik balik lagi ke masa lalu. Dimana kamu menciptakan pola yang sama lagi. Either kamu notice itu atau tidak. Itu energi yang sedang ada di kamu dan sedang kamu tarik. Energi sebuah perubahan. Dimana sebenarnya secara jiwa, jiwamu sudah berontak ingin berubah. Tapi secara mentalnya kamu belum bisa. Makanya di dalamnya bisa jadi chaos. Merasa diri tidak mampu dan segala macam. Dan kamu menganggap itu semua adalah gambling. Ya karena kalau misalnya aku bilang, ya hidup mah memang gak ada yang pasti kok. Gak bisa kita hidup mencari kepastian itu, ya gak ada. Ya memang semuanya gambling. Tapi gambling itu juga harus didasarkan oleh reasoning yang cukup bagus gitu. Kenapa gue mau ini? Apa resikonya kalau gue tidak begini? Nah itu, makanya kamu selalu ketarik dan akhirnya kamu stuck. Gak maju, gak mundur, gak maju, diem di tempat. Oke? Jadi ibaratnya nih, apapun yang kamu inginkan, akhirnya cuma separuh jalan terus. Apapun itu ya. Karena bacaan-bacaanku itu selalu ngelihatnya lebih ke dasar. Ini masalahnya di mana? Aku bukan cuma reader yang ngomongin ke depannya gimana. No. Depan itu tergantung apa yang kita tarik sekarang. Sekarang kamu benar ya ke depannya benar. Sekarang kamu salah ke depannya salah. Oke? So pikirkan baik-baik soal itu. Karena itu akan merubah skenario cerita hidup kamu nantinya. Kalau kamu masih merasa sekarang kamu memang betulan stuck, then find someone who can guide you untuk keluar dari sini. Dan jadi kamu punya endurance untuk jalan, didorong terus sama siapapun yang kamu pilih nanti. Kamu harus didorong. Kayak ibaratnya, aku bukan nyamain kamu sama kerbau ya. Coba kayak dorong kerbau, ngerti gak? Kerbau yang gak mau gerak, dorong. Oke, so kita lihat lanjutannya seperti biasa di video lanjutannya. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 4 sekarang, energi apa yang kamu tarik? The Tower. Hex. Be still and allow the enemy to reveal themselves. Kalau keluar The Tower di sini, ini beda ya sama The Tower-nya di tarot tuh beda. The Tower di sini itu bicara tentang waktu yang panjang.
time and tide. See, this is talking about time, and this is also talking about time. Okay, so what you're dealing with right now is about time. Gambler, willingness to follow intuition even when others doubt you. Okay. Four of Swords, lagi-lagi bicara tentang menunggu. Four of Swords sih sebenarnya bukan menunggu, tapi lebih kepada resting, like istirahat gitu. King of Wands and Strength. When we talk about time and patience, it's also about strength. Okay. Okay, so aku lihat di sini, ini sebenarnya waktu buat kamu bukan untuk melihat akan ada apa dalam hidup. Okay. Karena ini adalah waktu, justru dengan kamu banyak lihat tarot, kamu ngelihat akan ada apa, kamu akan kecewa. Karena nggak akan ada apa-apa. Apalagi kalau yang kamu tontonin general reading, yang mana belum tentu untuk kamu. Malah yang ada nanti merusak mental kamu. Oke? Okay? Ngerusak mental itu cepat, kebenerinnya lama. Oke? Okay? So be careful with that. Ya, aku lihat di sini adalah kamu dihadapkan, nggak ada orang yang mau pada saat hidupnya itu seakan tidak produktif, karena biasanya punya tendensi malah jadi stres. Tapi justru aku pernah bikin video udah like few years ago, 2 years, 3 years ago, aku ada ngomong tentang saat hidup kita sedang tidak ada apa-apa. Itu exactly aku judul videonya kayak gitu. Kamu tonton aja. Bukan video tarot tapinya ya. Dalam hidup kita tidak ada apa-apa. Berarti kita lagi disuruh untuk menyelam, lagi disuruh untuk mencari ilmu, lagi disuruh untuk menelaah diri kita, kehidupan kita. Dan The Tower juga bicara tentang masa lalu. So, yang namanya belajar itu pasti melihat masa lalu. Tapi untuk melihat ke depan, ngambil lessonnya, ngambil ilmunya, ngambil pelajarannya untuk diaplikasikan ke depan. Bukan fear-nya ya, bukan berarti oh dulu gue kayak gini, nanti ke depan pasti kayak gini. Ya history will repeat itself kamu kalau tidak ada perubahan kan. Tapi kalau ada perubahan, itu tidak akan terjadi hal yang sama kan. Hal yang sama itu terjadi karena tidak ada perubahan. Oke, so di sini kamu lagi disuruh untuk lebih banyak diam, tidak melakukan apa-apa, tapi justru untuk kontemplasi dan untuk mendengarkan intuisi. Banyak orang yang nggak paham sebenarnya bagaimana caranya
mendengarkan intuisi. Apa yang dimaksud dengan intuisi? Membedakan antara intuisi dan fear atau cuman halusinasi. Itu banyak orang yang nggak bisa. Padahal sebenarnya caranya nggak sulit, tapi banyak yang nggak bisa karena tidak terbiasa nge-pause dirinya, tidak terbiasa dalam situasi yang penuh kesadaran. Oke, dan di sini dibilang King of Wands itu bicara tentang courage, bicara tentang action, of course, apalagi itu seorang king. Tapi karena ada strength dan ada Four of Swords di sini, jadi dibilangnya caution, ke arahnya lebih ke caution. Untuk kita benar-benar, juga banyak orang kadang dibilang hati-hati malah jadi ketakutan. Hati-hati itu kan lebih ke arahnya kita mencoba untuk mempelajari, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari sebenarnya situasinya seperti apa. What should I expect from this situation? Tapi dengan benar-benar kesadaran. Ya nggak mudah sih ngajarin orang kayak gitu, apalagi dalam reading kayak gini atau journal. Makanya untuk ngajarin lebih detail, aku suruh orang coaching. Kenapa? Karena one on one. Aku tahu masalahnya dia. Aku ngomong langsung sama orangnya. Ya nggak akan sama aku ngebacain readingan kayak gini. Karena ini aku nggak tahu masing-masing dari kalian masalahnya di mana, right? Dan aku tidak suka berasumsi, dan aku tidak suka misleading. Karena nanti kalau misalnya aku ngomong sesuatu yang ternyata sebetulnya situasi kamu tidak seperti itu, tapi kamu mempercayai apa yang aku ngomong dan diterapin, kalau nggak pas ya nggak pas. Nanti aku jadinya misleading, and I don't like that. Ibaratnya kayak kamu ke dokter, ya kamu diperiksa sama si dokter. Langsung kamunya yang diperiksa, bukan cuma sekedar nanya-nanya. Ya dokter akan kalau kamu cuma nanyanya secara general, ya dokter nggak bisa benar-benar tahu masalah kamu ada di mana. Paling cuma selepas dari apa yang kamu omongin, ya nggak bisa lebih dari sekedar general advice kan dari dokternya. General diagnose kan gitu loh. Makanya kenapa kita tuh butuh itu personal, karena masalah kita ya personal. Ya kalau aku sih dari dulu nggak pernah mau. Aku selalu maunya orang yang berkualitas itu mendiagnosa aku secara, menganalisa diriku secara personal. Karena it's my problem, it's not others problem. Dan aku tidak suka general advice. Aku memang dari dulu tidak suka. Karena buat aku masalah manusia itu ya uniquely for them, specifically for them, gitu. Dan masalah kita bisa sama, mirip sama orang. Tapi dengan kita punya karakter dan personality yang berbeda aja, approach-nya bisa beda, pendekatannya bisa beda, gitu. Oke? So balik lagi, kalau aku lihat di sini, energi yang kamu tarik ini adalah energi di mana kamu disuruh untuk kontemplatif, lebih kontemplatif. Momennya itu bukan momen action, momennya itu bukan momen melihat ke depan gimana, sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Justru dengan kalau kamu melakukan itu, malah kamu akan stres. Karena kamu malah makin merasa tidak punya pegangan. Karena memang poinnya bukan di situ. Kalau nggak percaya cobain aja. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah justru dalam tanda kutip ya, bukan menunggu. Kadang kata menunggu itu suka banyak orang miskonsepsi tentang kata-kata itu. Tapi ya sebenarnya ada poin menunggunya juga. Menunggu dalam artian kita tidak rushing, kita tidak impulsif. So patient and benar-benar knowing, understanding. Apa sih yang gue inginkan? Apa sih sebenarnya yang gue rasain? Karena banyak orang yang bahkan rasanya dia sendiri aja dia nggak ngerti. So di sini masanya untuk mengenal diri sebetulnya. Karena di sini aku lihat juga mungkin kamu
sadar atau tidak sadar kamu sedang melewati kehidupan kamu sampai sekarang itu tidak terlalu banyak perubahan, di mana growth kamu tidak terlalu nyata. Nah, makanya di sini kamu disuruh untuk lebih banyak diam, tidak melakukan keputusan besar, tidak impulsif, tidak rushing. Biarkan semuanya flowing sambil dirasain. Nah, ini makanya aku bilang, kalau aku ngomong sama orang langsung aku bisa jelasin bagaimana. Tapi kalau misalnya ngomongnya secara general kayak gini nggak bisa, karena aku nggak tahu isi kepala kalian apa. Tapi kalau ia ngomong langsung sama aku kan aku bisa tektokan langsung, dan aku kalaupun dia mikirnya salah bisa langsung aku beresin saat itu. Jadi aku tidak misleading. Tapi kalau dalam konteks seperti ini bisa banget misleading. Makanya aku tidak pernah mau. Oke? Karena yang rugi kalian loh kalau sampai salah nangkep. Oke? Karena buat aku ya it's a moral responsibility. Aku punya tanggung jawab moral di mana aku tidak mau ngomongin sesuatu yang aku tahu bakal bisa disalahpahami sama orang. Oke? Dan di sini ada kartu gambler, itu ngomong tentang kadang gini, aku pribadi ya, aku menjalani hidupku dengan intuisi. Aku hanya berpikir saat aku mau mencari sesuatu. Jadi otak aku itu aku pakai untuk mencari sesuatu, mikirnya ya, dalam konteks berpikirnya. Tapi selebihnya aku membiarkan semuanya mengalir, aku merasakan apa yang aku rasain, dan aku tidak overthinking untuk sesuatu. So itu tandanya kita hidup sudah dalam intuisi. Kita membiarkan intuisi itu yang mengguide kita. Nah, sepertinya kalau aku lihat dari sini, kamu lagi disuruh begitu. Karena mungkin selama ini kamu terlalu banyak berpikir yang gak perlu. Atau kamu terlalu banyak overthinking. Intinya itu. Oke? So kamu lagi disuruh untuk lebih menggunakan intuisi dan biarkan semuanya mengalir, dan gak usah selalu mikirin ke depan gimana. Gak ada kok manusia yang hidupnya ke depan gimana dan selalu akan ada sesuatu, itu gak ada. Pasti akan ada momen hening, pasti akan ada momen dimana hidupnya tidak ada apa-apa. Makanya orang yang akhirnya kecanduan sama tarot dan ngelihat setiap bulan, setiap kali ada bacaan ke depan gimana, hidupnya gak in the moment. Dia gak akan pernah kenal sama dirinya siapa. Hidupnya cuma dihabiskan untuk ke depan gimana, tanpa ada perubahan apa-apa, tanpa ada pengetahuan apa-apa. So itulah yang disebut dengan wasting time dalam arti sebenar-benarnya. Kamu membuang-buang waktu tanpa mendapatkan apa-apa. Karena yang kamu kejar semua hanyalah sebuah kepastian yang sebetulnya tidak pasti juga. Karena kepastian itu gak ada, tapi kamu mengejarnya. Berarti kan kamu kayak mengejar bayang-bayang. Gak ada, kepastian itu gak ada. Kamu boleh tanya sama orang-orang yang mungkin udah very wise, tanya, ada gak kepastian? Gak ada. Oke, so aku ngelihatnya kamu lagi ada di situasi itu dan kamu disuruh untuk, kalaupun kamu disuruh untuk flashback, aku lebih senang pakai kata-kata flashback, bukan melihat masa lalu, tapi flashback. Ya, bahasa Indonesia ya, belajar dari masa lalu, melihat satu pola apa sebetulnya yang selalu berulang. Nah, di situ kamu disuruh untuk mengenali pola kamu sendiri. Apa yang selama ini kamu tarik? Gitu loh. Kalau hidupmu selama ini sengsara, ya apa yang membuatmu sengsara? Jangan tanpa harus ngeblaming. Nah, itu salah satu cara. Tanpa kita harus menyalahkan apapun, mampukah kita tahu masalahnya ada di mana? Tanpa blaming. Kalau blaming doang gampang, tapi blaming gak akan pernah belajar apa-apa. Oke, so kita lihat di video lanjutannya akan keluar apa. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. So kalian bisa klik link yang di bawah video ini untuk jadi membernya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.